kayak saya ini dulu deh. Oke, yang ini saja, yang Word saja. Nah, ini formatnya penulisannya seperti ini, ya. Formatnya seperti ini. Jadi pertama mulai dari ini. Nah, mulai dari seperti ini. Pertama adalah judul, ya, ayat, hadis, pendidikan. Titik dua, misalnya pendidikan sebelum kelahiran, atau kita ganti pendidikan anak apa ya, anak yatim juga belum nih, banyak ya anak yatim. Ya, pendidikan anak yatim. Jadi hadis-hadis tentang bagaimana mentarbiyah dalam makna yang luas, yaitu mengasuh dan mendidik anak yatim. Ya, judulnya ini. Kemudian ini nama masing-masing mahasiswa gitu ya. Kemudian ini adalah ininya. Ini nanti sebenarnya diganti dengan pesantrennya sendiri juga boleh lah gitu ya. Ini hanya contoh saja, pesantren boleh, sekolah juga boleh. Terus emailnya jangan lupa. Ya, kita letakkan email di sini. Kemudian abstrak. Nah, ya, kita belajar untuk ada abstraknya. Jadi abstrak itu adalah ringkasan dari tulisan dalam artikel kita. Gitu ya. Jadi di sini minimalnya itu adalah 150, maksimalnya adalah 200 kata. Bagaimana cara mengetahui kata? Gampang, tinggal di blok saja. Begini, kemudian di sini tuh akan kelihatan. Ya, di sini ada ada berapa nih? Ada 69 dari 638 word, ya, ada katanya nih. Nah, ini berarti masih bisa ditambahkan di sini tuh. Ya, karena ini ditambah dengan spasinya. Jadi minimal tuh ada segini lah ya. Nah, segini biasanya itu ya. Sekitar 150-an. Jadi dua kata ini. Jadi ini untuk abstraknya. Jadi abstrak itu adalah 150 sampai 200 kata, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, abstrak ini isinya itu adalah kalau mau saya ini kan gitu ya. Jadi ini ya, pokok permasalahan gitu ya. Kemudian tujuannya, kemudian metode penelitian dan hasilnya. Ya, kalau diringkas saya kasih ininya adalah di permasalahan gitu ya. Di sini saya kasih bold, kemudian metode saya kasih bold dan saya kasih merah biar kelihatan ya. Ini di ringkasannya ya, ini kemudian hasil. Hasil itu otomatis di sana ada kesimpulan gitu ya. Jadi, nah di abstrak ini hanya ada tiga: permasalahan, ya, metode dan hasilnya. Nah, nanti jangan lupa ada keyword, ya. Bahasa Indonesia kata kunci, nggak usah pakai bahasa Inggris dulu lah, ya. Nggak usah pakai bahasa Inggris dulu, ya. Keywordnya apa? Keyword itu adalah kata kunci yang ada dalam judul kita. Berarti di sini ada boleh ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian pendidikan Islam, kemudian baru pendidikan anak yatim. Minimalnya 3, maksimalnya 7, itu udah terlalu banyak. 5 lah standarnya, ya. Ini di abstrak. Jadi pakainya bahasa Indonesia aja. Ya, tidak lebih dari 200 kata. Nanti kalau nggak paham boleh ditanyakan. Nah, yang berikutnya pendahuluan. Ya, ini pendahuluan berarti adalah ya 1 atau 2 halaman aja nggak apa-apa gitu ya. Pendahuluan itu adalah pemaparan, pembahasan yang akan menyampaikan kepada pembaca itu bahwa ini ada masalah gitu ya. Ini ada sesuatu yang menarik untuk dibahas gitu kan. Misalnya tadi Pak Ustadz Muslihuddin bicara tentang di surat Al-Kahfi misalnya. Oh, berarti ini ada pembahasan kemarin berbicara tentang ketaatan ya seorang murid terhadap guru misalnya. Itu jadi latar. Ya, nanti kalau dikembangkan lagi bisa saja menjadi sebuah tesis tuh. Ya, bisa jadi tesis tuh. Ya, ini di latarnya ini ya sekitar 1, 2 atau 3 halaman. Pakainya ini Times New Roman 12 kemudian spasi 1,5 gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang paling gampang itu sebenarnya adalah menjelaskan dari ayat hadis pendidikan itu seperti apa, bukan ayatnya ya, belum. Kemudian atau pendidikan anak yatim itu seperti apa, pendidikan anak usia dini itu ringkas saja seperti apa, kemudian ketaatan seorang murid terhadap gurunya itu seperti apa, itu ada di sini tinjauan pustaka, ya, di tinjauan pustaka.
Nah, ini biasanya ada kutipan ya. Kemudian ada metode. Ini metode semuanya sama, ngopi satu dengan yang lainnya, nanti Ustadz Muslihuddin mungkin boleh bantu gitu ya. Jadi metodenya menggunakan metode tafsir maudhu'i ya, atau hadis maudhu'i. Ya, bukan maudhu, tahu ya lah ya. Maudhu itu palsu, kalau maudhu'i berarti tematik. Jadi ini kita mengikuti metodenya tafsir maudhu'i gitu ya. Caranya bagaimana? Cari aja, kumpulkan ayat, kumpulkan hadis, kemudian nanti dijelaskan. Nanti cari judulnya, keywordnya adalah metode tafsir maudhu'i. Oke. Nah, baru yang berikutnya adalah ini pembahasan. Nah, di pembahasan ini langsung kita ambil semuanya. Paling sebenarnya kalau mau ideal itu ya apa, semua ayat dan hadis terkait dengan topik kita. Tapi tadi kalau misalnya Ustadz Muslihuddin hanya Nabi Musa dengan Khidir, dia tidak ada lagi di ayat yang lainnya gitu ya, di surat yang lainnya nggak ada gitu ya, udah berarti itu saja. Ya, dijelaskan dari ayat berapa sampai ayat berapa, tafsirnya siapa, Ibnu Katsir, As-Sa'di atau yang lainnya, minimal dua ya, minimal klasik satu, kontemporer satu. Baru nanti kita jelaskan ditambah dengan penjelasan para ulama, baru nanti kita korelasikan dengan pendidikan yang ada sekarang ini. Hasil pembahasannya itu kemudian sampai kepada kesimpulan ya, ini kesimpulan. Kemudian ini yang ini nggak usah ya, ucapan terima kasih nggak usah gitu ya, nggak perlu lah yang ini ya, ini nggak usah. Kemudian daftar pustaka, lihat nih ya, jadi ini pakai time Suraman, ditulis satu spasi kalau daftar pustaka. Kemudian dia mengambil apa, dari stylenya itu pakai sebenarnya bisa pakai APA tadi saya sebutkan, American Psychological Association, atau dari Chicago Manual of Style, CMS ya, ini boleh juga. Ini minimal ya standar lah ya, ini tidak terlalu mensyaratkan sekali ya. Sebaiknya menggunakan belajar untuk aplikasi reference manager Mendeley atau Zotero gitu ya. Mendeley lah yang standar ini. Jadi ini belajar juga membuat Mendeley. Tahu dari mana? Ya gampang lah, di YouTube banyak sekali nih tentang Mendeley ini. Nah, ini cara penulisan dari daftar pustakanya lebih kurangnya seperti ini ya. Nama orang dibalik ya, kemudian nama keluarga sebenarnya kalau di barat itu ya, kemudian tahunnya, kemudian bukunya, kemudian kota terbitnya, sampai kepada Thomson Westford, ini adalah penerbitnya. Nah, kita menggunakan body note gitu ya, karena menggunakannya ini adalah yang ada di sini menggunakan body note, bukan footnote. Kalau belum bisa mendelay bisa manual dulu, yang penting ada tulisannya di sini. Oke, itu penjelasannya. Jadi nggak usah banyak-banyak ya, 8 sampai ya minimal 8 halaman. Ya, lebih tapi nggak boleh lebih dari 15 ya, 20 terlalu banyak. Hanya maksimal 15 halaman. Ya, maksimal 15 halaman. Ini namanya jurnal, belajar membuat jurnal. Oke. Sekarang saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya. Silahkan. Kita masih ada waktu, ngikutin yang ada di sini, yang ada di mana di Zoom ini. Silahkan yang mau bertanya. Pak Mustafa Pak juga boleh Dokter izin bertanya. bertanya Pak Dokter. Ya, silahkan. Ini untuk batas pengumpulannya itu kapan Pak Dokter? Ya, Apa diusahakan nanti sih. Oh, dipresentasikan sendiri atau bisa bagaimana? 10 menit ada tulisannya. Oke, lebih baik kita batasi, berarti sepekan dari sekarang, gitu ya. Sepekan dari sekarang berarti hari Sabtu depan, ya, Sabtu depan, insya Allah tanggal 10 Desember. Ya, Sabtu depan tanggal 10 Desember. Nanti kalau umpamanya ada yang kurang paham, ya nanti kita boleh buat Zoom lagi, kapan nanti tinggal diatur saja. Ya, 7 hari 7 malam, saya rasa cukup lah gitu ya, 7 hari 7 malam. Nanti yang paling penting jadi dulu, bagaimanapun bentuknya, yang penting sudah kelihatan. Ngikutin template yang ada, template itu contoh yang ada di Zoom meeting ataupun di grup. Oke, terima kasih.
Yang lainnya, Nah, Pak Dokter. Sekian. ada lagi? Ya, terima kasih Umu Syafiq. Kita lanjutkan yang lain. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ini waktu juga 8.53. Silakan. Ada yang mau bertanya tentang tugasan ini? Jadi nanti dikumpulkan, tapi sebenarnya sebelum dikumpulkan bagus juga dipresentasikan. Yang paling penting tadi urutannya sebenarnya. Jadi urutan ayat. Kemudian kemarin masih ingat kan di awal kan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, ayat kemudian ditambahkan dengan hadis, kemudian ayat dengan bahasa Arab. Nanti misalnya tadi ada yang ngomongin tentang fata misalnya itu berarti di kajian teori itu fata dalam bahasa Arab di komus misalnya gitu maknanya adalah ini dijelaskan. Ya termasuk juga pendidikan tadi PIAUD Pak Udini Mahfud nih. PIAUD itu maksudnya adalah ini itu di landasan teori ya yang di sebelumnya itu ya kemudian nanti baru ke metodenya semuanya sama tafsir maudhu'i disebutkan di situ satu halaman cukup kayaknya bagaimana mekanisme step by step membuat tafsir maudhu'i itu. Oke silakan yang mau bertanya. Kak Mustafa mau bertanya, silahkan. Yang belum, Ini sambil jalan nanti di ya dalam nggak apa-apa, dulu. Pak Mustafa. Tenang aja, silahkan. Oh, lagi jalan dulu gitu maksudnya. Oke, yang belum tadi ada Pak Junaidi, kayaknya belum ya dengan Bu Nur Laila dengan Pak Zakaria. Ya ini kayaknya belum. Nanti mohon ini boleh on kameranya atau on ininya Pak Juni kayaknya udah on mic nih, udah open mic nih. Silahkan kalau mau komentar. Ini dokter, tadi kan ngomong tentang kalau nggak salah dengar tentang penelitian ini nggak kayaknya belum perlu ya penelitian ya lebih ke Iya. Oke, terima kasih. Jadi ini sebenarnya kita sebut dengan penelitian juga ya, tapi kita sebut dengan mini riset ya, riset yang library riset ya. Penelitiannya adalah hanya membuka tafsir, bukan hanya sih sebenarnya nggak boleh juga ya. Ya membuka pertama membuka Al-Qur'an, kemudian membuka tafsir, kemudian membuka kitab hadis, kemudian membuka komus, kemudian membuka juga kitab-kitab terkait dengan pendidikan, kemudian kita sintesiskan sehingga kita bisa menemukan bahwa oh ayat terkait dengan pendidikan anak usia dini adalah ini, hadisnya adalah ini, maknanya atau model pendidikan anak usia dini dalam hadis, dalam Al-Quran dalam hadis adalah seperti ini. Itu kesimpulannya. Jadi ya kalau kita melihatnya paradigma positivisme ya kesannya itu hanya itu saja. Padahal dalam Islam ya enggak. Al-Quran dan hadis kan nggak bisa dikatakan hanya itu saja. Justru itu adalah sumber ilmu. Ya ini adalah made in-nya menggunakan tafsir maudhu'i. Ya. Nah, gitu. Jadi ya ini bisa kalau saya mengatakan ini ya sebuah penelitian. Ya walaupun tadi adalah bentuknya library research, kemudian juga datanya adalah kualitatif, kemudian sifatnya itu adalah normatif. Ini tidak ada dalam paradigma positivisme dan juga post-positivisme, apalagi strukturalisme. Ya, itu tidak ada karena dasarnya adalah teks wahyu yang kita kaji, yang kita pelajari. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak Mustafa? itu dulu. Oke, terima Jadi kasih. kita kajian Pak Dokter. Bentar. Ya, silakan Ustaz Muslihuddin. Berarti kita penelitian itu kajian pustaka begitu ya sebutnya. Ya, jadi metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode tafsir maudhu'i.
Tafsir maudhu'i adalah cara atau metode menafsirkan Al-Quran dengan tahapan ini. Seperti itu. Kalau mau ditambahkan, data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, data diambil menggunakan sumber primer, yaitu ayat Al-Quran, kemudian tafsir, kemudian hadis Nabawi. Analisis menggunakan tadi maudhu'i, ya, tematik, di mana peneliti itu akan mengumpulkan ayat dan hadis terkait dengan topik yang akan dibahas. Ya, kemudian dianalisis, ditafsirkan, kemudian dikorelasikan dengan pendidikan kontemporer sekarang ini. Itu, gitu ya. Itu namanya Islamic Research Approach, gitu ya. Jadi pendekatan penelitian berbasis keislaman. Kalau di ilmu pendidikan konvensional mungkin tidak ada, gitu ya. Di ilmu-ilmu konvensional ya tidak ada, karena yang kita kaji itu adalah wahyu, dan kita yakin bahwasanya Al-Quran dan hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Haq, ya, dari yang maha benar. Bedanya itu di situ. Jadi nanti ketika ngobrol dengan orang pendidikan dari UNJ, dari ini, mereka paling jatuhnya deket-deketnya paling hanya ke etika, atau mungkin hanya ke adab, atau mungkin hanya aturan-aturan saja. Kalau kita meyakini itu adalah wahyu. Oke, 2:27 nih waktunya nih. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nurlaila. Pak Dokter. Mhm. Terima kasih sudah bisa bergabung. Ini susah sinyal juga di sini, lagi mati lampu juga Pak Dokter. Ini mau bertanya tentang masalah yang gelap-gelapan ini. Masalah tentang tinjauan pustaka seperti apa? Saya belum begitu paham tadi. Agak tertinggal juga gitu tadi. Oke, terima kasih. Tinjauan pustaka itu adalah yang paling gampang, itu adalah definisi operasional dari masing-masing topik. Ya, PIAUD itu apa? Teori-teori tentang pendidikan PIAUD itu seperti apa? Ya, prakelahiran itu seperti apa? Waktunya kapan? Teori-teori tentang pendidikan prakelahiran itu seperti apa? Itu. Ya, jadi lebih kepada pertama definisi operasional, kemudian yang kedua itu adalah teori-teori yang disebutkan oleh jurnal-jurnal, oleh ulama-ulama, oleh tokoh-tokoh sebelum kita menulis. Misalnya dari pendidikan anak usia dini, oh teori yang konvensional itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Misalnya harus diajarkan nyanyi misalnya gitu ya. Oh dalam Islam nggak ada tuh. Atau mungkin anak remaja itu, kalau orang-orang non muslim itu mereka suruh les piano gitu ya. Ternyata les piano itu biar otak mana tuh, otak kirinya gitu ya, itu agar otak kanannya ya, berarti yang seninya itu biar bisa tumbuh gitu. Dalam Islam kan baca qiraah ya, kemudian mungkin apa gitu ya, itu juga bisa menstimulus sebenarnya. Oke, waktu kita kurang dari 1 menit. Ada yang mau nanya lagi? Kalau enggak, kalau tidak ada berarti nanti. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau tidak ini apa, saya khawatir mati ini. Oh, saya print screen dulu nih harusnya nih. Biar buat buktinya nih sebentar ya. Oke, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Mau bertanya terkait dengan ininya. Ini saya mau ini buat buktinya ini less than 1 minute. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya sudah paham. Insya Allah nanti